هديه تتم الصالحات وترفع الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Halaman 11. Babu mubtilatul wudu. Bab pembatal wudu. Diurang sok disebat hadas. Dina bahasa Indonesia atau nabi dina bahasa Sunda itu tidak ada padanan kata untuk hadas. Jantan kali hadas bahasa Sundana naon? Ya, hadas itu bahasa Indonesia naon ya hadas. Bahkan ketika diminta untuk mendefinisikan hari hadasnya naon? Hadas mah. Hadas itu yang suka diartikan pembatal. Itu secara bahasa maknanya sesuatu yang baru. Oleh karenanya, kenapa hadis Nabi disebut hadis? Karena hadis, hadas itu satu akar kata. Karena hadis Nabi itu terhitung baru apabila dibandingkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran lebih dulu. Jadi Quran adalah hadisnya lah, Quran adalah. Karena fungsi hadis itu sebagai penjelas. Tentu yang dijelaskan mesti datang lebih dulu. Jadi kenapa hadis disebut hadis? Karena hadis itu baru apabila dibandingkan dengan Al-Quran. Kalau jam 8 pagi kita berwudu, jam 10 buang angin, mana yang baru? Buang angin dibanding dengan wudu, karena wudu lebih dulu muncul dari istilah hadas. Jadi secara bahasa hadas itu artinya sesuatu yang baru. Nah, tentang pembatal wudu ini kan nanti ada hadas besar, hadas kecil ya. Hadas besar itu campur suami istri, haid, nifas, itu hadas besar. Nah, tentang hadas kecil ada yang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal, ada juga yang diperselisihkan. Sebagian mengatakan membatalkan, sebagian mengatakan tidak membatalkan. Nah, yang disepakati itu 4 sebagai pembatal wudu. Artinya tidak ada perbedaan pendapat tentang 4 hal ini di kalangan para ulama. Pertama, buang air besar, sepakat itu imam yang 4 ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu sepakat. Dan imam-imam yang lain, Imam Nahrawi terus keluar sana sepakat. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang angin. Yang keempat, keluar madi. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang 4 ini termasuk pembatal wudu. Nah, adapun yang diperselisihkan, 1, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nanti banyak pecahan-pecahannya. Yang kedua, tidur. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada juga yang tidak. Nah, itu yang akan kita kaji gitu ya, agar nanti memberi ketentraman
Jadi bukan begini, antosela itu masing-masing kan. Pada kegaduhan dalil, tidak boleh berhenti di sana. Tentu ketika ada pendapat yang berbeda-beda, kita mesti mengkaji dulu, menimbang dulu mana yang dalilnya paling kuat, itu yang kita amalkan. Karena kalau polanya itu terserah masing-masing pada gaduh dalil, itu kabayang gitu ya kalau di pengadilan hakim bilang begitu kepada dua orang yang bersengketa, nggak saya masing-masing kan tidak begitu. Artinya mesti ada keputusan hukum. Nah jadi madhab ini begini pendapatnya, madhab ini begini pendapatnya. Jadi mengkaji pendapat madhab itu bagus agar kita mengenali argumen masing-masing, tapi tetap mesti sampai kepada tahap kesimpulan. Karena saya pernah diminta, ya ini berawal pemikirannya dari kekhawatiran gitu. Jadi awalnya ada pemikiran begini, umat Islam Indonesia dengan jiwae gitu. Nah lalu didiagnosa ini penyebabnya apa? Menurut sebagian pihak ya karena terlalu sering membahas masalah-masalah khilafiyah. Itu memantak para syarih gitu ya. Padahal sebenarnya pertengkaran itu, perselisihan itu bukan dikarenakan membahas masalah khilafiyah. Tapi pertama, tidak ada kedewasaan dalam mensikapi masalah perbedaan. Dugika aya istilah namun beda musuh gitu. Pokoknya berbeda jeung saya musuh. Ini kan pikiran anak-anak yang seperti itu. Yang kedua, penyebab pertengkaran itu apabila nafsu sudah ikut menguatkan dalil. Jadi peminafsu tos dipilueun, nggak tahu saya pasti ada itu. Makanya kalau berdiskusi yang memang dasarnya itu emosi, nah maka diskusi seperti itu mesti ditinggalkan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad gitu ya. Tinggalkan perdebatan walaupun kamu yakin kamu benar. Artinya bukan semua perdebatan mesti ditinggalkan. Kalau orang yang berdebat bertukar pikiran itu sama-sama ingin mencari mana yang benar, mana yang argumennya paling kuat, nah itu teruskan. Nah sampai ada usulan begini dari awal keprihatinan itu. Jadi kalau membahas masalah khilafiyah itu tampilkan semua pendapat mazhab. Imam Syafi'i begini, Hanafi begini, Maliki begini, Imam Ahmad seperti ini pendapatnya. Setuju begitu. Tapi tetap mesti sampai pada tahap kesimpulan. Tidak bisa kita membiarkan orang awam berkesimpulan sendiri. Kesimpulan cuma dinyawe tidak bisa. Karena orang awam tidak punya dasar-dasar untuk mengambil kesimpulan. Dan tentu ketika kita memilih pendapat yang berbeda ini, yang kita pilih adalah yang argumentatif, bukan yang sesuai dengan selera. Apalagi kalau ukurannya untung rugi dalam urusan materi. Seperti dulu ketika awal krisis ya, mulai itu diadakan budidaya cacing, ada pelatihan. Mau jelas mana untung mah panitia we. Nanti peserta beli, membudidayakan. Ini tingkat lanjutnya pemasarannya kumaha? Bingung. Nah waktu itu ada wacana begini, karena prospektif gitu ya, bisnis cacing deh gitu. Akhirnya katanya NU
mau meninjau ulang fatwa haram cacing. Kenapa? Karena secara bisnis ini prospektif. Nah, tentu kan tidak boleh pertimbangannya seperti itu. Kalau haram ya haram, walaupun menguntungkan. Kayak boleh tidak menanam ganja? Menguntungkan. Kemarin itu di Lembang itu seektar. Nah, walaupun tentu ya ganja itu beda dengan babi. Ganja mah sampai sarang anggur. Pengen itu melak anggur. Melak ganja. Nah, itu kayaknya di Aceh. Mau lah di Aceh mana kau bumbu? Ya. Kau bumbu. Tapi ketika ganja teh digaringkeun terus dilinting, diduruk, disesek, nah itu jadi masalah. Tapi kalau ganja sebatas untuk bumbu, kan sari. Penyedap. Ya. Sari setelah anggur, mulak anggur gitu dicetrok, tapi kalau sudah cairnya diperes, difermentasikan, nah itu yang tidak. Setelah mulak sambal digoreng, disepan, dikulung. Tapi kalau sudah nanti difermentasikan, Bagian belum China disimpan, ya. Nah, dan nanti dalam Islam itu ada yang disebut dengan sadud dari'ah. Sadud dari'ah itu di bahasa ulama tindakan preventif. Upami yanten empuk tukang ngadamel bedog gitu, pandai kengeng dengan ngadamel bedog, misal bedog, tapi upami ngajami dengan tegang mari mabok, kita yang benar-benar rasakan, kadang dewek misalnya. Nah, haram menjual golok kepada orang, karena kita tahu pemanfaatannya untuk menganiaya orang. Tapi ibu-ibu mau di dapur, cing pesan mendolan murah hadenya kalau kurban kan boleh. Tapi kalau kamu ngadek jalmi, nah itu yang haram. Jadi secara hukum pokok boleh. Nah cuma kalau melak ganja sahektar, kamu bumbu asal tegar hartos, jadi sapot mah gitu. Yang gitu kayak mau di Aceh dari di Jawa Barat atau biasa gitu nya menggunakan ganja bumbu gitu. Tidak biasa. Nah, qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum mardo aw ala safarin, jika kalian sakit atau sedang safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaib, atau setelah kalian keluar dari tempat buang air besar. Goib itu pengeluaran mana? Toilet. Bahasa Inggris nama pacilingan. Dan bahasa lama pacilingan bahasa lama sebenarnya. Nah tentu keluar dari toilet itu yang maksudnya adalah setelah melakukan perbuatan yang munasabah dilakukan di toilet. Karena nanti setiap tempat ada perbuatan yang melekat. Kamar tidur, tempat tidur. Kamar mandi, tempat mandi. Dapur, tempat masak. Kemana si mama itu menuju di dapur, menuju naon. Ketika mendengar dapur, pasti menuju masak. Nah demikian pula, atau setelah kalian buang air besar, secara terjemah bebas begitu. Aula mastumun nisa, atau setelah kalian menyentuh perempuan. Maksudnya nanti campur suami istri ya. Nanti kita bahas lebih lanjut karena dari perkataan lamastumun nisa ini muncul pendapat bersentuhan kulit laki-laki perempuan membatalkan. Maka wajib bersuci. Falam tajidu ma'an fatayammam. Kalau kalian tidak menemukan air maka berwudu. Surat Al-Maidah ayat 6 ini
saayat tapi munol nerangkeun bab wudu, bab mandi, bab tayamum, dan menerangkan hadas besar, menerangkan juga hadas kecil. Nah, hadas besar diwakili oleh lamastumun nisa, hadas kecil diwakili oleh auja ahadun minkum minal ghusl. Setelah kalian buang air besar. Nanti di sini ada buang air kecilnya, ada buang angin. Kemudian An Hammam bin Munabbihin, dari Hammam bin Munabbih radhiyallahu anhu, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, ia mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu, atau dalam redaksi lain, la yaqbalu lahu sholata, tidak akan diterima sholat orang yang ahdasa, berhadas. Tidak diterima, tidak sah sholat orang yang berhadas. Hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, ada seorang laki-laki dari Hadramaut, Yaman. Karena Abu Hurairah pun ternyata orang Yaman, dari Bani Daus. Seseorang dari Hadramaut bertanya, mal hadatu ya Abu Hurairah, apa hadas itu wahai Abu Hurairah? Atau apa saja hadas itu? Qala, Abu Hurairah menjawab, usaun au duratun, buang angin, baik yang tidak bunyi ataupun yang bunyi. Nah, ini usaun au duratun ini kalau dalam istilah tata bahasa Arab disebut dengan ismul aswat. Isim itu nama, aswat itu suara. Jadi ismul aswat itu artinya menamai sesuatu, dan nama itu diambil dari bunyi sesuatu itu. Sepertos kantong kresek. Kenapa dinamai kantong kresek? Antara bisa ada kayak kresek. Itu ismul aswat di situ. Mun sasatuan mah manuk dikukur. Kenapa dinamai dikukur? Bisa dana. Dan berarti disebut me, bisa dana. Mana jujur me mah? Mun domba jadi jujur. Dikukur me. Itu ismul aswat disebut. Nah, kenapa buang angin yang tidak bunyi disebut nafusa, yang berbunyi disebutnya durot? Mun di urang mah pes, pusat. Mun durot dut gitu di urang. Itu ismul aswat. Nah, ayo urang mah nyebutna pes sareng dut, ayo urang Arab mah durot. Pan di urang ya sami, enggak durut-dut. Nah, ini kaitan dengan masalah pendengaran. Cing ai suara hayam jago kumaha? Ngomong. Ari hayam jago Bandung sareng hayam jago Jakarta, suarana sami teu? Teu engkerenya. Nah, ada orang Jakarta mah nyebutnya kukuruyuk. Suara ayam berkokok. Kukuruyuk nyebutnya. Urang Sunda mah kongkorong, padahal suara nama eta kene. Ini kaitan dengan masalah telinga. Nah, jadi urang mah saur cepil urang Sunda mah pes dut gitu. Saur urang Arab mah dosa durot. Ini dua jenis. Da ini tuh seperti itu. Lain bisa lain teu. Nah, jadi hari hitut cekuran Sunda mah kahamposan mah bahasa lepas namanya buang angin itu. Mau yang bersuara ataupun yang tidak bersuara, hukumnya membatalkan wudu. Badai panjang, badai pondok, badai nu panjang gitu.
di TV mana ujang itu, ya ujang mana kita dulu kan dikendalikan. Ayo mah, mana nama bisa? Ngan kabogohna minta putus Pak. Dawirang. Nah jadi buang angin itu mau bersuara, mau tidak, mau panjang, mau pendek itu tetap membatalkan wudhu. Mau sengaja ataupun tidak sengaja. Mana yang sengaja? Uang bersin itu. Iya. Nah makanya disebut kayak nah air bersin ngabatalkan wudhu tuh. Lu ngabatalkan mah sanes bersin kan. Tapi kita tahu sok pula ilmu. Kan ada. Mata istilah teh dekat kemot. Badai aja, badai tengah aja. Sarang dah upami hidup di gambarnya, ngomong simpannya gitu. Tetapi nu ngabatalkeun mah nu mimiti. Lalu kan itu nu mantep. Sampai sarang tuang 7 saung mau ngadat maghrib tuang 2 piring. Tetapi nu ngabatalkeun mah uap nu ngawitan. Uap nu kanuman teu. Nah itu mung biasana umumna gitu upami hitut nu teu disadar sok bau tapi apa sok mangga disurvei nu teu disadar mah sok bau biasana gitu nya mun anu disadar teu kadang-kadang aya jadi sadar bau karena umumna mah awal mah adil pilih pangambung menuju error gitu ya. Nah makanya bikinlah berbunyi telinga berfungsi pilih cepilna menuju error gitu. Ayah ibu-ibu rada sepuh kan dok, abdi mah duka kumaha sebenarnya. Sok hidup wae. Tapi sana aneh yang hidup nanti terbau, oke bisa dah, itu bau itu bisa dah tuh, sana dok. Tapi nuju nyari sih hidup sebenarnya. Dokter teh seri ya. Itu penyawat naon doknya. Tapi itu samingon tadi aneh nanti oke biasanya kan kami disadakan bau apa mah disadakan itu bau gitu kalau gitu nanti kita ngobrol sama dokter kalau saya 10 kali dokter kayak ngomongnya satu butai obatnya sedingan 10 kali dileueut tos seek obatna. Nah, ayo nama kan dokter deui, dok. Nah, sudah apa teh gitu teh nyetarin yang bau. Ayo nu kamari obat naon, dok? Obat THT. Ternyata di kamari gitu teh nyetarin yang bau. Ngan kita mah pangambungna sareng cetilna nu ruksa. Nah, sebenarnya itu bau kalau bisa. Nah, tetapi nya mah disebut heureuy nya hidup kan nikmat. Nikmat nanya coba muntos mulibok patuangan terus kemu kehamposan ke keluar terang itu udah nyari mata mau nanya itu tong digenggereun kalau gitu ya orang mah biasa gitu ya tongnya ke nanti orang masuk kumanya yaim ya gitu yaim nanti kayak puisi napan jalma itu teh tinggalnya karakter jalma maksudnya biasa ketinggalan tinggal itu nah lamun jalma itu di hadapan batur jalma berehan nah lamun mun hidup nanti ditewak terus dibekemkeun karena itu batu karena jelema sadis
Mun itu tadi tewak di ambuan ku sorangan kita jual menit. Jadi karakter jawab itu sudah tak pernah. Ada kayak di dalam cangegan nih, puji itu. Nah, kemudian ya, ini karena hadis itu tadi. Jadi Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, tidak akan diterima sholat orang yang berhadas. Lalu Abu Hurairah ditanya, "Ari hadasnya naon wae?" Dijawab oleh Abu Hurairah cuma satu, buang angin. Pada disada, pada itu disada. Nah, bukan berarti bahwa hadas kecil itu buang angin saja. Kan tadi sebutkan buang air besar, buang air kecil, buang angin dan keluar mandi. Nah, kenapa Abu Hurairah ketika ditanya tentang hadas siapa saja, beliau hanya menjawab buang angin, bunyi ataupun tidak bunyi. Ini kita lihat konteksnya kan sedang sholat. Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas. Artinya Abu Hurairah menjawab hadas yang biasa terjadi pada saat sholat. Jadi dari 4 hadas kecil yang paling umum terjadi ketika sholat itu buang angin. Asal teu aya gitu. Kababayang. Untuk sholat asal can menahan gitu. Tapi kalau minum kahamposan makan umum biasa. Pada makmum, pada imam gitu kan biasa. Jadi supaya tidak terjadi salah paham. Ini pertama ya, buang angin. Babul madi. Nah, kalau buang air besar itu kan yang di atas itu, yang Al-Maidah ayat 6. Kalau dia ahadu minkum minal ghaib, atau setelah kalian buang air besar. Kalau dalil buang air kecil pun eta. Karena ketika disebut buang air besar, pasti buang air kecil. Kan secara logika begitu. Dan Al-Quran secara khusus dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab secara umum, kalau disebut yang besar, yang kecil terbawa. Kalau disebut yang kecil, yang besar tidak terbawa. Polanya begitu. Bahkan di bahasa Sundanya sami itu. Pamiuran natamu, sok tuan rumah teh, sok tuan heula Pak Ustad, sareng mengalirna teh. Pasti sama. Pasti. Ya. Sok tuang heula. Apa dengan minumnya? Pasti. Tapi upami mangga dileueut sareng tuangna tuh. Itu sepaket. Iya, itu apa? Sok tuangnya lah tuh, berarti disebut tuang, jadinya aya ngalut. Kita paham gitu ya. Tapi upami nu gaduh bumi teh mangga ngaleueut. Terus Tutong sok nyosok kiro sareng tuang atunya kaisinan tuan rumah teh. Aduh. Cing sama itu tapi doen. Cing ngartos we atuh upami nu gaduh bumi naros kieu teh nyembatkeun mangga ngaleueut. Berarti itu sareng tuang. Nah, manawi istilahna upami aya jalmi anu mudan dunya, maka eta jalmi bakal kenging dunya. Tapi upami mudan akhirat, eta jalmi bakal kenging dunya sareng akhirat. Nah, makanya Quran mah gitu kan, mudan kan akhirat. Kene dunya jadi primer, akhirat primer, dunya mah sekunder. Nah, cuma gitu, pamidina Al-Quran kita diperintah untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya primer. Pelajarilah ilmu waris. Temi warang diajar matematika. Karena kalau kita belajar waris dan bisa membagikan waris, pasti paham urusan matematika. Tapi upami jali pinter matematika tercantar tos biasa nggak bagi waris.
Dina Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban atas kaum mukminin yang waktu pelaksanaannya sudah ditetapkan. Ayat ini hakikatnya perintah agar kita belajar ilmu lisan supados kurang apal waktu sholat daerah. Tidak boleh ada, makanya tidak boleh ada pemisahan ya. Ima ilmu agama, ima ilmu tidak. Keumuman dana diurang gitu. Jadi diajar ilmu agama di pesantren seberapa persen kena ilmu agama, seberapa persen ilmu umum. Ada yang 70, 30, 60, 40, ada yang 50, 50. Nah dulu Ustaz Abdullah ya ditanya, Ustaz, hukum di pesantren diajar ilmu agama seberapa persen? Kata beliau, diajar agama mah temenan kurang di 100%. Diajar agama kedah 100%. Ilmu umum saperlu nak beliau bilang. Jadi gitu kan kedah kapan? Babul madi, bab tentang madi. Nah, bentuknya ya saya sebab porno ini. Ada mani, sperma ada kita. Ada madi, duka madi lah kita terjemahkan. Cuma bedanya begini. Kalau air mani atau sperma ya, itu warnanya kekuning-kuningan, kental. Kalau air madi bening, encer. Ya. Nah ini air madi itu bisa keluar ketika terangsang atau ketika terlalu lelah, kecapean juga keluar. Nah itu tekaupan, capek keluar. Ya, tidak selamanya dalam kaitan dengan masalah libido. Nah hikmahnya ya, hikmahnya. Ternyata pada air madi itu ada semacam antiseptik. Jadi semacam ada zat untuk membunuh kuman. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ketika suami istri campur, itu kan benda keluar istilahnya. Nah, maka nanti untuk mengantisipasi membawa kuman itu dengan adanya air madi. Nah, oleh karenanya Nabi menyatakan, untungnya. Jadi kalau kamu campur suami istri itu jangan seperti hewan. Tong siga hayang gitu, langsung gapruk wae. Tapi mesti ada pemanasan dulu supaya si istri itu siap. Nah, kemudian air madi ini upami istri nuju head teka luar. Dirangsang gitu teka luar. Makanya salah satu hikmahnya kenapa dalam Islam ketika istri sedang haid tidak boleh didatangi. Karena pertahanannya sedang dijaga. Hikmahnya ketika An-Aliyin dari Ali bin Abi Thalib ini sepupu Nabi juga menantu Nabi. Radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kuntu rajulan madda'an. Aku ini seorang laki-laki yang sering keluar madi. Karena faktor kelelahan ya. Fa'amartul Miqdad bin al-Aswadi, lalu aku menyuruh kepada Al-Miqdad bin al-Aswad. Karena alimah jalmina isinan. Ketika dia punya masalah itu nyuruh orang kan. Dalam hadis lain disebutkan Ali sendiri yang mengatakan. Kenapa beliau menyuruh Al-Miqdad? Limakani ibnatihi minni. Karena posisi anaknya itu sebagai istri. Mun urang mah ada isim gitunya kami tolak karena harusnya bakir gitu. Nah makanya Ali meminta kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi. Pasalahu, lalu Al-Miqdad bin Al-Aswad menanyakan hal itu kepada Nabi. Miqdad tidak menyebutkan dia abdi ketitipan petarosannya si Ali, nah begitu lah. Justru rahasia. Maka di mana ayat nitip petarosan kita, tapi ketitipan petarosan. Saya dulu ya
tahun 2000 berapa? Di bawah 2005 ada jamaah haji narasumber. Ustaz nanti ketitipan patarosan ditatangi abdi teh muslim gaduh istri kafir bukan muslim. Iya. Bali Hindu ini semua. Takuma hukumna pernikahan. Nah, saya jawab apa adanya saja. Jadi laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non-muslim dengan catatan si perempuan itu Yahudi atau Nasrani. Selain itu nggak boleh. Mesti ahli kitab. Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, kejawen, ya kan bukan Islam. Syiah, Ahmadiyah itu bukan Islam. Tidak boleh. Nah, tetapi kalau perempuannya yang muslimah haram menikah oleh laki-laki kafir apapun agama mereka. Itu Al-Mumtahanah ayat 10 dalilnya. Tapi kalau laki-lakinya yang muslim boleh menikahi perempuan non-muslim asal ahli kitab. Itu Al-Maidah ayat 4 sampai 5. Nah, tetapi sekalipun laki-laki muslim itu diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, si laki-laki, si suami dalam hal ini mesti bisa mengukur diri keislaman dia seperti apa. Karena kenapa? Pertama, suami tidak boleh memaksa istrinya, muntasub Islam mana mau diberi resiko misalkan itu ya, tak boleh. Tidak boleh mengancam begitu. Yang kedua, ketika lahir anak, oke, jadi perebut. Sok ayat perjanjian kia, kalau anak laki-laki ikut ibu, anak perempuan ikut bapak. Ketika si suami yang muslim menyetujui itu, datang kan di ayat bakal ditanya, kenapa anak kamu kafir? Dan ini kena mengukur diri. Belum lagi nanti dampak kalau pejabat. Makanya Umar ketika menjadi khalifah itu memerintahkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya yang beristri bukan muslim. Karena Umar melihat tidak jarang begitu ada suami-suami yang justru takut oleh istrinya. Jadi sinetron si Umar gitu ya. Itu kan gambaran dari realita yang ada. Jadi tidak dipungkiri gitu ya, ada suami-suami yang takut oleh istri. Ayat tiba heula kurang kumaha gagahna Firaun ke istrina. Ya, ketika dia punya kepres itu, Firaun kan bikin kepres. Pokoknya seluruh anak dari Bani Israel itu mesti dimatikan, anak laki-laki itu. Kan ku istrina mah kawan. Ketika ada bayi yang dikasih nama Musa Palit itu cowok istrina entong kena Buiman entong. Kan bobo Firaun kan. Jadi dia melanggar kepresnya. Nah, jadi nusieun ku istri teh. Kalbat engke Pak singa. Jadi singa ge satu leuweung teu aya modifikasi ku singa. Jadi pameh si raja hutan. Hiji-hiji modifikasi ku singa mah istri. Mana? Ku istri nama atas. Tahu. Entah upami ibu gaduh sarong ya sieun ku ibu eta teh singa. Singa. Saya banyak lah Napoleon Bonaparte gitu. Sama istrinya kalah sama istri. Nah, jadi Umar buat kebijakan itu karena tidak mustahil nanti ada pejabat suami-suami yang takut sama istri, dikhawatirkan nanti kebijakan publik dipengaruhi oleh istri. Ya, contoh yang nyata saja, Pak. Contoh yang nyata gitu ya. Kenapa sampai keluar PP 10? Itu kan gara-gara istri.
Zaman Pak Harto kan keluar PP 10. Kalau pegawai negeri bisa dipecat Pak. Kalau ketahuan nikah lagi. Itu untuk mengantisipasi kalau Pak Harto mau nikah dulu. Butin kamu ke Lagi sebutin gitu. Mana sedang dongengna putra Pak Harto numpang dipikanya nama si bungsu. Siapa sih bungsu? Tommy. Ya Tommy. Karena waktu itu Butin bilang, Bapak kalau mau nikah lagi boleh, tapi sama perempuan yang usianya 50. Aku nggak sekolah gitu. Kata Tommy, ya Pak nanti saya carikan yang 25 enggak. Kan ada 50 hasil gitaris. Matakannya bisa Nah jadi mesti mengukur gitu. Lama kelamaan saya jumatan di satu tempat, tempat domisili si penanya itu, ngobrol sama mereka terus kan kata Pak Haji itu teh istri nanti Kristen sudah. Oh ternyata dia modusnya itu kan dia mah tapi ketitipan tata rosa, padahal dia sendiri yang mengalami kasus. Nah, ini melempem, itu ya mau siapapun masalahnya seperti itu. Tidak mau bermanis-manis gitu. Kayaknya bapak ada haji gitu. Nah, dalam hadis lain disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu kalau keluar mandi Pak. Tapi kalau terlalu sering kan capek juga. Makanya menyuruh kepada Ali bin simpang naroskeun. Nabi menjawab fihil wudu. Dalam hadis lain Nabi menyatakan minal mani al-ghuslu minal madi al-wudu. Karena keluar air mani wajib mandi, karena keluar air mani itu hanya sebatas wajib wudu saja. Tangke ayat 2 hadis nabab teh Ali menyebut ya, saya suruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi. Ditanyakan, Nabi menjawab wajib wudu saja. Nah, dalam hadis lain ketika Ali menyampaikan kepada para muridnya dari kalangan tabi'in, Ali berkata begini, Nabi bersabda, tidak menyebutkan Al-Miqdad. Padahal antara Ali dengan Nabi untuk kasus ini ada Al-Miqdad bin Al-Aswad, penengah gitu ya, penjembatan. Nah ini diperbolehkan. Dalam ilmu hadis disebut ini mursal sahabi istilahnya. Jadi sahabat A menerima dari sahabat B menerima dari Nabi. Nanti polanya bisa dua. Ketika sahabat A itu menyampaikan kepada si C misalkan, saya terima dari si A dari Nabi. Atau kadang-kadang si B ini bilang Nabi bersabda. Tidak ada yang salah. Tapi kalau si B menerima dari si A dari Nabi, lalu si B itu bilang saya mendengar Nabi bersabda, bohong gitu. Kemudian babu masjid zakari, bab menyentuh kemaluan. Ini yang diperselisihkan itu ya. An Busrata binti Sofwana radhiyallahu anha. Dari Busrah binti Sofwan, ini perempuan. Nanti hadis ini disebut dengan hadis Busrah istilah. Kenapa? Karena narasumbernya adalah Busrah. Anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Busrah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini yang dijadikan sebagai dalil bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Yang kedua, Antol bin Ali dari Tolak bin Ali. Ini disebut dengan hadis Tolak nanti. Radhiyallahu anhu qala, yang berkata, Kharajna wafdan, kami pergi sebagai utusan. Hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berjumpa dengan Rasulullah. Jadi dia diutus oleh kaumnya untuk mendatangi Rasulullah. Fabayanahu, lalu kami berbaiat.
kepada Rasulullah. Nah, baiat di sini kalau istilah di kita sumpah setia. Jadi baiat di zaman Nabi itu, pengertian baiat itu sumpah setia yang diucapkan oleh seorang muslim kepada Nabi atau kepada khalifah. Upami di militer mah aya sabta marga, ya, sumpah prajurit itu kan sumpah setia akan membela dan lain sebagainya gitu. Bukan kasus kemarin ditahan sampai diborgol itu ya. Katanya kan tuh melanggar sabta marga. Ya, saya cari di Google sabta marga itu seperti apa. Ternyata sampai sekarang bingung itu dari 7 poin itu poin yang mana yang dilanggar itu. Wah, bingung benar gitunya. Nah. Atau kalau di pesantren dulu itu setiap Senin biasanya Pak, kalau masuk kelas itu ada baiat, di baiat. Jadi ucapan sumpah setia setiap hari, setiap pagi. Itu yang masih saya ingat itu ubayinu ustadi, aku bersumpah setia kepada guruku. An uti'a ustadi, aku akan menaati guruku. Allah adkhona, aku tidak akan merokok. Itu setiap hari. Tapi di kantin lagi. Kantin kere. Nah, lantaran guru, anu nyaksian teh balik kieu. Atau budak ke tengah buku, kenapa? Karena telandannya juga. Allah ataqosoma, aku tidak akan bertengkar. Nah, seperti itu baiat sumpah setia. Nah, berbeda dengan baiat-baiat yang diajarkan dan dilakukan oleh aliran-aliran sesat. Misalkan ada ya nama samarannya N11, NII Pak, N11 itu NII. Nah, sudah ada begini polanya ya. Kalau kita sedang baca Quran di masjid, biasanya nanti di masjid besar Pak, di Al-Buah, Masjid Habibur Rahman di PTN, kemudian Pusdai gitu ya. Kita lagi baca Quran atau ada orang lagi baca Quran didekati, kemudian mereka tanya, Pak, kalau laki-laki ya Bu, apakah Bapak itu Muslim? Itu kenapa? Saya Muslim. Baca Quran gitu. Kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Polanya itu, modusnya. Upami Muslim diraha mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau memperlihatkan kita ini kebingungan, namanya tidak. Nah, sudah Pak, itu akan terus didekat, enter terus. Ini Bapak belum Islam. Depan saya teh sholat mah osok, kan sholat mah rukun Islam kedua, namanya juga sholat isyahadat. Nyepan dina sholat kan sok aya asyhadu alla ilaha illallah eta mah tasawuf cenah Pak. Eta kene. Rasa tuh abdi kedah kumaha? Nah, sudah. Kedah syahadat. Nanti akan dibaiat istilahnya begitu, syahadat di depan imam mereka. Tapi kalau kita bisa memberikan jawaban, mundur mereka. Dari Bapak Islam sampainya dulu ke almarhum Ustaz Siddiq Amin ada yang berani begitu. Wantun itu tak usah Siddiq Amin, ketua PP Persis, Ustaz dari Ustaz Islam. Kata Ustaz Siddiq Amin, ganti heula cenah pertanyaanna di mana aya Ustaz ke Islam agama mana? Mundur pikirannya gitu. Upami Ustaz Siddiq Amin kos beunang mazuna sapersis kita perlu juga membekali diri. Nah, dalilnya sebenarnya mudah saja mematahkan argumen mereka itu. Bahwa pertama ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Dari mana kita bisa memaknai fitrah itu artinya Islam? Karena kalimat berikutnya
Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang akan menjadikan si anak ini Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Itu disebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak Muslim. Artinya fitrah di sana adalah Islam. Satu itu ya. Yang kedua, kalau orang yang lahir dari orang tua Islam, ibunya Muslim, bapaknya Muslim, lalu anaknya disebut kafir karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, kapan Siti Fatimah mengucapkan dua kalimat syahadat? Kalau begitu Fatimah kafir. Kemudian kapan Ibnu Umar mengucapkan dua kalimat syahadat? Kalau begitu kafir Ibnu Umar. Artinya bayi yang lahir dari orang tua yang Muslim, Muslim. Bahkan yang lahir dari orang tua kafir pun Muslim. Kapan dia menjadi kafir? Setelah dia punya pilihan. Nyawa sampai aja ke gereja, tapi tidak hari ulang kali mendapat apa naon nuturkeun we. Itu tetap dia bukan kafir, dia Muslim. Setelah dewasa, setelah punya pilihan, baru nanti dia akan menentukan keluar dari Islam atau tidak. Makanya sebenarnya kalau ada orang bukan masuk Islam istilahnya, tapi kembali kepada Islam, nah asalnya oke Islam. Yaitu pengertian baiat dalam Islam itu bukan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan imam, tapi bersumpah setia. Wassalaina ma'ahu, kata Thalq bin Ali, lalu kami salat bermakmum di belakang Nabi. Falamma qada sholata, ketika Nabi sudah menyelesaikan sholatnya, ja'a rajulun ka'annahu badawi. Datanglah seseorang sepertinya dia orang Badawi ya. Atau Arabi istilahnya. Ada Arabiun, orang Arab kota, ada Arabi, orang Arab gunung. Atau disebutnya Badawi atau Badu. Itu perbedaannya seperti apa? Yang paling mencolok, kalau orang Arab kota atau Arabiun itu punya tempat tinggal yang permanen, tidak pindah-pindah. Tapi kalau orang Badu itu nomaden, pindah-pindah. Satu. Kemudian dari segi karakter, kalau orang Badu itu istilahnya kasar, tapi hatinya baik. Kemudian yang ketiga, kalau orang Badu itu tidak ada perasaan malu dalam arti positif. Orang Arab kota mah upami bade naoskeun teh arisin, sama Ali kan, nyuruh saja sama orang. Orang Arab gunung tidak. Kalau tidak paham banyak. Walaupun bagi sebagian orang tabu, makanya orang-orang kota itu, orang Madinah itu, mereka senang ketika ada orang Arab gunung datang, karena seringkali mereka punya pertanyaan yang segan diajukan, itu suka terwakili oleh orang Arab gunung. Ya Rasulullah, pun bojo teh pakulitandana hideung. Abdi hideung. Nah, ibu anak bodas. Kan ada pertanyaan gitu dari orang Arab gunung. Abdi hideung, pun bojo hideung gitu ya. Walaupun kan hitam Arab itu tidak seperti hitam Afrika gitu ya. Artinya kulitnya tidak sama mata. Abdi hideung, pun bojo hideung, nah pun anak bodas. Buah-buah, kan begitu ya. Buah-buah. Kata Nabi, apa kamu pernah tidak melihat ada unta yang hitam, tapi anaknya bodas? Pernah. Kamana hideung mah cenah? Ketinggalan mah luntur senang kukesang. Pikiran orang agung begitu. Ya begitu juga anaknya. Kan secara genetik itu nanti ada anak yang nurun ke indungna, ada nurun ke bapakna, ayah nurun ke atina. Siapa ini? Indungna penek, bapakna penek, nah budakna jangkung. Oh atina jangkung. Biasanya begitu. Bapak nama rambutna lurus, ibuna lurus, nah budakna galing ngutang. Bisa jadi aja. Ayo oke, kata tangga. Kalau di daerah Ciburuy Pak,
gerbang tol Mamantau itu daerah Cemburu ya. Itu saya dulu ketika di pesantren itu kalau pulang sudah ada perempuan albino, ya bukan perempuan, laki-laki albino. Albino teh siga sanes moda albino itu mana? Ya pigmen itu. Sebatas pemain MU mah dulu siapa? Paul Scholes. Itu albino. Ya. Nah juga di ladongnya mah kieunya ayah suami istri kurang Sunda, gorengnya kulit pakulitan Sunda gitu. Saumatan, kata-kata busuk sakit. Putra nuka hiji, sami pakulitanana sepatos ibu ramana, nuka dua, nuka tilu besan, nuka opat mah itu albino. Logika si carogen nanti curiga lantaran istri nanti di kantor pak, mau kantor di kantor aja orang mulai. Waduh, logika pasti arongkah si istri nanti dituduh selingkuh si carogen nanti lantaran dia anak muka opat pakulitan anak beda. Logika Pak RT sunting kunaon gitu ya, ngagaruakeun tetangga. Ya dia sih. Jadi pun anak kan luka haji kadua kati nomor sami pakulitanna sareng abdi. Inung bapana, ibu kapan bule sana berbuah pun baju saling. Suruh Pak RT naros ka isina ibu, laras teh ibu saling. Sarana maki kenapa? Nu hasil salingkuh mah sarana teh putar luka hiji, putar dua luka. Dongeng. Dongeng. Karena sebelum nah, setelah selesai sholat ada orang Arab Badu yang datang dan bertanya. Sampai sekarang ada Pak, orang Arab Badu ada. Saya dulu pernah beberapa kali tahun 2010-2011 kalau umroh itu karena saya kenging supirnya teh Badu Pak, namanya Muhaisin namanya. Emang kasar, menghulai itu kuli gitu lah. Modok kayak kesini mutnya ya, buka enak kurang. Tapi balik orangnya. Kan kalau karakter supir itu beda. Kalau Mesir banyak omong lah. Tunggulah minta duit Mesir. Kalau Sudan, ya sebagiannya lah. Jarang bicara tapi ada yang berani minta kan enggak. Padahal kita juga sudah mempersiapkan. Itu ada tarifnya gitu. Jadi kalau city tour 50 real. Kalau dari Jeddah ke Mekah, Mekah Madinah ya, atau Madinah nanti ke Jeddah atau ke Bandara Madinah itu 100 real. City tour 50 real. Itu sudah disiapkan. Kalau Mesir itu udah mudir pembimbing gitu ya. Tapi kan dia itu bejaan penumpang 2 real lewat. Namun itu teh turun lele gitu Pak. Itu Mesir. Nah kalau ada Arab Badu nggak pernah minta. Cuma itulah kasar orang. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah, hatinya baik. Jadi jangan kita ayano perangannya kasar, nyeriosna kasar, tapi hatinya sayang. Namun di orang mah gitunya, kita tidak bisa memponis gitu ya. Nyeriosna orang iman oleh gitu, tapi hatinya di situ baik. Walaupun tentu kita tidak mentoleransi gitu ya kata-kata yang kasar itu. Ayo oke anu lemes nyari tapi ini gua ya. Kan ada begitu. Nah, orang Arab Badu itu berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma taro fi rajulin," artinya dia muslim kan? "Wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu fi rajulin tentang seseorang masa dzakara fi shalat yang menyentuh kemaluannya pada saat dia sholat?" Nah, kan teka gambar uramanya menuju sholat menyentuh kemaluannya. Ini perlu ada gambarannya, ibu ya, punten ya. Di zaman Nabi tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada pakaian dalam, kemudian pakaian luar juga sudah rapi. Di zaman Nabi mah itu. Dugika, ini gambaran aja. Nalika perang Uhud, kan 70 sahabat yang syahid waktu itu. Ada satu sahabat yang syahid,
itu kain kafannya cuma selembar. Kadang-kadang tilu laki-laki itu salam marge kono dan yang salam marge teh acukna teh ditutupkeun kana mastaka nolol sampean betot supaya sampean katutup mastakana nolol. Tapi kan nanti teh tutupkeun we kana mastakana dia sampean mah ditutupan ku jujukutan, ku ikir namanya. Jadi sebagai gambaran bahwa di zaman Nabi itu pakaian sangat untuk sandang itu. Nah, sampai nanti ada aturan dalam salat berjamaah. Kata Nabi, wahai kaum perempuan, kalau laki-laki belum duduk dengan sempurna, kalian tidak boleh bangkit dari sujud. Kenapa? Karena waktu itu pakaian tidak serapi sekarang. Kata kahiji, kami apa tahu sakiannya? Mandi orang sok ayah naon hijab. Di zaman Nabi ayah hijab teu. Teu aya, da umi ayah hijab mah moal aya ketangkosan eta. Nah, artinya ketentuan dari Nabi itu ketika salat berjamaah ada laki-laki, ada perempuan, perempuan tidak boleh bangkit dari sujud sebelum laki-laki duduk dengan sempurna. Itu kan kondisional. Ingat angwan tos rapi, atur ayah hijab gitu, apalagi perempuan mun tarawih di lantai hanap gitu ya, itu mah sareng. Karena yang dikhawatirkan juga tidak ada. Nah, maka kegambaran itu, bagaimana kalau ada orang sedang sholat memegang kemaluan? Kagaropea, naupea gitu. Apa membatalkan wudu atau tidak? Kalau Nabi menjawab, wahal huwa ila bad'atun minka, kemaluan itu hanyalah sebagian dari anggota badan. Maka ya istilah kumaha nyepeng rarangan sami, sareng nyepeng cepil. Bisa paket. Karena kan ini anggota badan. Nah, oleh karenanya hadis Tolok bin Ali ini dijadikan sebagai dalil bahwa menyentuh keperluan tidak membatalkan wudu. Bagaimana pengkompromiannya dengan hadis Busro? Kalau kita cermati, kalau hadis Busro itu sifatnya umum, siapa yang menyentuh kemaluan adalah dia berwudu. Kalau hadis Tolok bin Ali kaitan dengan sholat. Bagaimana kalau ada orang yang sedang sholat menyentuh kemaluannya? Kata Nabi, kemaluan itu sebagian dari anggota badan. Artinya kan tidak batal, tidak usah membatalkan sholat, tidak usah ambil air wudu lalu diulang dari awal, tidak usah. Nah, oleh karenanya kesimpulannya bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tetapi sebaiknya berwudu. Dalam artian, kalau kita sedang sholat lalu menyentuh kemaluan, teruskan sholatnya. Kalau di luar sholat, tidak sedang sholat, sebaiknya berwudu. Nah, kemudian satu lagi, kalau kita lihat secara redaksi, kan nanti ada domir pengembalian di sini yang hadis Busro, karena ini kaitan dengan hukum juga. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Man, siapa massa yang menyentuh dzakaro kemaluan, hu-nya, hu itu kata ganti domir. Hu itu kembali kepada siapa? Man, siapa yang menyentuh kemaluannya? Kemaluan saha? Kemaluan man itu kan? Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Walaupun bukan pembatal, sebaiknya berwudu. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain? Misalkan ngomehan murang kali, Pak, kan tersentuh. Batal atau wudu? Atau sebaiknya berwudu? Tidak. Karena yang sebaiknya berwudu itu kalau menyentuh kemaluan. Kata Nabi, suster, ada pasien juga kena diomehan gitu. Kata Nabi, dokter Seno, ini cat bau. Kan kemaluan orang. Jadi ya sebaiknya berwudu itu apabila menyentuh kemaluannya sendiri. Nah, dengan harapan setelah kita membaca argumen-argumen ini ada penjelasan, ada ketentraman.
Lupi menyentuh kemaluan dan membatalkan tuh. Ada yang menyebutkan membatalkan, ini dalilnya. Ada yang menyatakan tidak membatalkan, ini dalilnya. Setelah dikompromikan, kita sampai pada kesimpulan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan, tetapi sebaiknya berwudu. Nah gitu, bagaimana di Cilian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.